مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nas'alullaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal amali shalih wa yaftah lana futuhal arifin wa yufaqihana fid din wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang berkaitan dengan mandi wajib. Kita masuk pada pembahasan yang pertama berkaitan dengan pengertian mandi wajib. Pengertian mandi wajib. Nah, apa yang dimaksud dengan mandi wajib? Yaitu mengalirkan air ke seluruh badan dengan niatan yang khusus. Jadi mandi wajib adalah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niatan yang khusus. Berarti paling tidak di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah mengalirkan air. Kemudian ketika kita hendak mengalirkan air, kita sertakan niat untuk mengangkat hadas akbar atau hadas yang besar. Karena kalau kita hanya mengalirkan air ke badan itu artinya mandi biasa. Jadi yang membedakan antara mandi wajib dan mandi biasa adalah niatnya. Sama-sama mengalirkan, jadi mandi itu apa? Mengalirkan air ke badan. Apa yang membedakan mandi biasa dan mandi wajib? Bedanya adalah niat. Kalau mandi wajib diniatkan, kalau mandi biasa tidak diniatkan. Nah, kemudian adapun dalilnya qauluhu ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jikalau engkau junub maka hendaklah engkau mandi, yaitu mandi wajib. Kemudian pembahasan yang selanjutnya berkaitan dengan sebab mandi wajib. Sebab mandi wajib. Maksudnya kapan kita diwajibkan untuk mandi? Kapan kita diwajibkan untuk mandi? Jadi di sini ada sekitar 6 sebab ya kita diwajibkan untuk mandi. Kalau ada salah satu dari yang 6 ini, maka kita wajib mandi. Maka kita wajib mandi sebelum kita mendirikan sholat tentunya. Nah, yang pertama adalah ini yang dinamakan dengan mujibatu al-ghusli, sebab-sebab mandi wajib. Nah, yang pertama adalah di sini dikatakan ilajul hasyafa fil farji. Ilajul hasyafa fil farji, masuknya kuncup zakar ke vagina. Nah, jadi ketika orang suami istri berhubungan ya, kemudian kuncupnya itu sudah masuk, patokannya yang mana? Patokannya kuncupnya. Kuncup itu ibaratnya helmnya, kepalanya ya, kepalanya. Kalau kepalanya itu, ini seperti ini, kepalanya sudah masuk. Biar jelas ya. Nah ini. Nah, jadi patokan masuknya itu yang ini. Kalau ini sudah masuk, yang dulu disunat. Nah, bekasnya itu yang itu sudah masuk, berarti sudah masuk, sudah wajib mandi. Meskipun hanya sekali keluar, sudah wajib mandi. Meskipun mandinya keluar, tidak keluar ya tidak ada urusan. Yang penting sudah masuk, berarti sudah wajib mandi. Kalau mau sholat, berarti dia harus mandi wajib. Nah, jadi patokannya apa? Ketika kuncupnya ini masuk ke dalam vagina. Nah, tapi kalau masih di luar, gimana? Di luar seperti ini, berarti ini belum masuk namanya, belum masuk. Berarti ini tidak wajib mandi kalau seperti ini, masih seperti ini. Kalau dia sudah masuk ke dalam, sudah masuk. Kalau masih di atas, belum. Patokannya apa? Masuk. Nah, sampai kepalanya itu masuk. Nah, tidak harus semuanya. Ujung-ujung sampai sini sudah masuk, berarti sudah wajib mandi. Nah, makanya dikatakan sini kuncup. Nah, kalau bahasa Arabnya itu hasyafa. Hasyafa itu ini namanya. Ini. Hasyafa. Nah, kalau semuanya namanya, ya, mohon maaf, farjun.
Ini farjun, kalau kepalanya saja namanya hasyafa. Nah, dan di sini katanya ilajul hasyafa fil farji. Nah, di sini ada penjelasannya walau mani tidak keluar. Jadi ini penyebab yang pertama. Yang penting masuk. Yang penting kepalanya masuk, yaitu sudah ya diwajibkan bagi kita untuk mandi. Nah, dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW, idal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Kalau sudah berjumpa ya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, maka sungguh dia telah wajib untuk mandi. Jadi kalau sudah berjumpa, contohnya yang tadi itu. Nah, ini paham kan? Ini pagina ini. Nah, kemudian ini tentunya termasuk mohon maaf ya, belakang mau depan, meskipun belakang ini haram, tapi kalau ada orang yang masukkan ya sama saja, mau belakang mau depan, meskipun yang belakang itu haram hukumnya, tapi kalau dimasukkan berarti dia wajib mandi. Nah, kemudian yang kedua, keluarnya mani. Nah, ini beda ini. Jadi keluarnya mani. Nah, syukuran. Nah, keluarnya mani ini, kalau orang berhubungan kadang maninya keluar, kadang tidak. Kalau orang berhubungan kadang maninya keluar, kadang tidak. Kalau keluar, ya jelas mandi. Tidak usah double mandinya. Oh, ini karena keluar, ini karena berhubungan. Tidak usah. Jadi cukup satu kali. Nah, sekarang ini keluarnya mani. Artinya keluarnya mani ini terkadang ada orang tidak berhubungan tapi keluar juga. Ya terserah nanti bagaimana caranya. Yang penting ya tanpa jima ada orang yang mengeluarkan maninya. Termasuk ya tidur misalnya mimpi basah. Ya kalau ada orang yang mimpinya itu berhubungan, ya mohon maaf berhubungan, tapi paginya tidak basah, ya ketika diperiksa itu kering, wajib mandi atau tidak? Jadi malamnya dia mimpi, ya mimpi orang dewasa, kemudian setelah bangun diperiksa ternyata kering, ini wajib mandi atau tidak? Ya tidak, karena tidak ada nomor 1, tidak ada nomor 2, tidak ada sebab yang pertama. Sebab yang pertama, tapi kan masuk Ustaz dalam mimpi. Ya ini yang nomor 1 ini tidak dihitung kalau mimpi ya, tidak dihitung. Yang maksudnya nomor 1 ini ya alam nyata. Nah kalau nomor 2 ini mau karena mimpi, mau karena alam nyata, ya sama-sama harus wajib mandi. Yang nomor 2 ini keluarnya mandi. Mau terpaksa, mau tidak terpaksa, bukan terpaksa dengan apa? Atau dipaksa gitu ya. Mau dipaksa, tidak dipaksa, yang penting keluar. Nah, maka wajib mandi. Nah, ini yang nomor 2. Ini yang nomor 2. Apa ciri-ciri mani? Nah, di sini sebutkan ada beberapa ciri. Di antara ciri-ciri mani, oh ini mani atau bukannya? Atau air yang lain? Atau wazi, atau madi, atau air biasa? Atau air kencing misalnya apa? Nah, kalau mani itu ya ada ciri-cirinya. Yang salah satu cirinya itu dia kalau keluar itu kuat, kencang. Ya terpancar biasanya gitu ibaratnya. Ya tadafak, kencang, lebih kencang. Nah, itu salah satu tandanya. Atau salah satu tandanya juga ketika keluar itu ada kenikmatan. Nah, itu mani berarti. Ketika dia keluar ada rasa nikmat. Nah, itu namanya mani. Nah, berarti kalau ketika keluar ada kenikmatan dan keluarnya itu tidak harus ada semua ini ciri-cirinya. Salah satu cirinya saja sudah ada, berarti sudah bisa kita hukumi bahwa itu mani, dan setelah keluar itu berarti kita wajib mandi. Nah, kemudian baunya itu seperti apa? Bau adonan gitu. Bau adonan. Nah, atau kering putih telur. Baunya kayak gitu.
Jadi kalau ulama menyebutkan sini ada 3 ciri-ciri mani. Ya ketika dia keluar dia kencang, ketika dia keluar ada rasa nikmat, talazzuz. Kemudian baunya itu dari segi baunya itu seperti bau ado. Nah, salah satu ciri ini ada berarti itu bisa dihukumi bahwa itu adalah mani. Nah, bahwa itu adalah mani. Kemudian di sini nomor 3 adalah haid. Nah, nomor 1, nomor 2 ini untuk semua jenis, laki-laki, perempuan. Nomor 1 sama nomor 2. Nomor 3, nomor 4 ini khusus. Sama nomor 5. Sama nomor 5. 3, 4, 5 ini khusus. Bagi wanita. Nah, bagi wanita. Berarti sebenarnya kita kalau sebagai laki-laki yang menyebabkan sebab mandi wajib di sini cuma 3. Nomor 1, 2, dan 6. Nomor 1, 2, dan 6. Nah, adapun 3, 4, 5 ini khusus bagi wanita. Berarti kalau wanita berapa sebab mandi wajibnya? Jawabannya 6. Kalau wanita. Kalau laki-laki jawabannya 3. Jawabannya 3. Nah, yang ketiga ini haid. Nah, ini nanti panjang pembahasan haid ya, nggak usah di sini. Intinya kalau haid, maksudnya di sini haid selesai haid, bukan saat haid. Maksudnya selesai haid, darahnya sudah tidak keluar lagi, dia sudah suci, maka kalau dia mau sholat dia wajib mandi. Dia wajib mandi. Yang keempat adalah nifas. Maksudnya apa? Berhenti nifas. Biasanya nifas itu 40 hari. 40 hari biasanya. Tapi kalau ada orang sebelum 40 hari ya berarti ya lebih cepat. Minimal itu ya 1 detik boleh. Ya 1 detik keluar setelah melahirkan, keluar darah nifas. Ya, kemudian berhenti itu sudah nifas, berarti sudah wajib mandi. Nah, patokan nifas itu apa? Air yang keluar setelah melahirkan. Adapun darah ya. Darah yang keluar maksudnya darah yang keluar setelah melahirkan itu namanya darah nifas. Kalau ada darah yang keluar bersamaan, jadi bayinya belum keluar semua, baru kepalanya keluar, kemudian ada darah yang keluar, itu namanya bukan darah nifas. Darah nifas ketika ya seluruh anggota tubuh bayi itu sudah di luar, kemudian ada darah setelah itu, itulah darah nifas. Adapun sebelum pas proses melahirkan itu semua bukan darah nifas. Jadi kalau ditanya apa itu darah nifas? Darah nifas adalah darah yang keluar setelah seluruh anggota tubuh bayi itu keluar. Bayi keluar, ada darah, setelahnya itulah darah nifas. Itulah darah nifas. Kalau keluar darah itu maka wanita atau ibu yang melahirkan wajib mandi. Kapan wajib mandinya? Setelah darahnya berhenti. Kalau berhentinya 40 hari berarti setelah 40 hari mandinya. Berarti tidak mandi-mandi Ustaz. Ya boleh mandi tapi bukan mandi wajib. Mandi biasa. Mandi biasa. Kalau ada wanita dia mandi, ada wanita dia mandi padahal darah nifasnya atau darah haidnya masih mengalir, maka dia berdosa. Kalau dia diniatkan mandi wajib. Tapi kalau mandi biasa boleh. Nah, kita lanjut. Nifas. Jadi yang pertama tentang nifas, apa itu nifas? Pengertiannya adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau ada darah keluar pas saat melahirkan, itu darah nifas atau bukan? Bukan. Patokannya apa? Ketika bayi itu sudah keluar semua. Nah, ketika sudah keluar semua, baru darahnya keluar, itulah darah nifas. Yang kedua, biasanya darah nifas itu 40 hari, maksimalnya 60 hari. Maksimal. Apa arti maksimal? Kalau ada wanita yang melahirkan, kemudian darahnya di hari ke-61, darahnya masih keluar, itu sudah bukan darah nifas. Itu sudah bukan darah nifas. Berarti darah nifas itu maksimal 60. Boleh jadi itu darah kotoran, darah istihadah. Nah, namanya darah istihadah.
istihadah, dan dia sudah wajib sholat. Dia wajib sholat. Kalau sudah ada wanita melahirkan, ini kok lama sekali darahnya masih mengalir, sudah 61 hari. Nah, dia sudah wajib sholat. Nah, karena tidak ada nifas yang melebihi 60 hari. Boleh jadi darah yang keluar setelah 60 hari itu namanya darah kotoran atau istihadah. Nah, kemudian yang kelima adalah melahirkan. Jadi beda nifas, beda melahirkan. Ada orang melahirkan, ya tapi ini jarang dan tidak pernah saya lihat juga. Tapi kalau misalnya ada ibu melahirkan, setelah melahirkan darahnya tidak keluar, berarti dia tidak ada nifas. Tetapi karena dia melahirkan, maka dia tetap wajib mandi. Berarti ibu yang melahirkan itu sebenarnya kewajibannya dua. Mandinya ada dua. Mandi karena nifas dan mandi karena melahirkan. Jadi beda. Ada mandi nifas, ada mandi melahirkan. Kapan dia mandi melahirkan? Setelah melahirkan ya tidak. Sama, setelah darah nifasnya selesai. Nanti bisa mandinya satu kali, tapi niatnya dua. Oh, ini mandi nifas dan ini mandi melahirkan. Digabung. Ini mandi nifas. Kalau mau dipisah bisa juga, 2 kali mandi berarti. Mandi pertama dia mengatakan ini untuk mandi nifas karena darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian dia mandi lagi. Mandi yang kedua ini untuk mandi karena saya sudah melahirkan. Berarti melahirkan dan nifas ini dua sesuatu yang berbeda. Berarti tetap wajib mandi 2 kali. Tapi kalau mau digabung mandi 1 kali dengan 2 niat ya boleh. Jadi tetap 1 kali mandinya. Tetapi niat ibunya 2. Mandi ini untuk nifas, mandi ini untuk sekaligus untuk melahirkan. Nah, jadi bukan hanya nifas. Ini banyak orang yang kurang memahami, dikiranya mandi itu cuma 1. Dikiranya mandi itu cuma mandi nifas saja. Nah, mandi melahirkan juga ada, namanya al-wiladah. Nah, kemudian yang terakhir adalah meninggal. Meninggal di sini maksudnya yang wajib mandi di sini bukan mayatnya. Maksudnya di sini dimandikan sebenarnya. Dimandikan. Nah, ini fardu kifayah. Jadi kalau orang meninggal ya wajib dimandikan. Wajib dimandikan, kecuali nanti ada pengecualian. Termasuk siapa? Yang tidak dimandikan? Mujahid. Mujahid dimandikan atau tidak? Karena supaya jadi saksi. Nah, berarti di sini sebenarnya kalau laki-laki ini yang paling penting ini nomor 1 sama nomor 2. Nomor 1 sama nomor 2. Nah, kalau jomblo ya nomor 2. Nah, kalau jomblo nomor 2. Kalau sudah menikah berarti nomor 1 sama nomor 2 gitu. Nah, ya sama nomor 6 lah, sama nomor ditambah nomor 6 kalau dia meninggal. Tapi yang maksudnya wajib di sini adalah orang yang hidup di sekitarnya, orang yang hidup di kampung itu. Kalau dia satu kampung tidak ada yang memandikan, berarti satu kampung berdosa. Satu kampung berdosa. Nah, ini sudah selesai. Berarti sebab mandi wajib ada berapa? Ada 6. Yang pertama, masuknya sesuatu ke sumur. Masuknya timba ke sumur gitu aja ya. Masuknya timba ke sumur. Kepala timbanya tapi tidak harus semuanya. Nah, kalau masih gesekan belum wajib mandi. Masih di luar, masih gesekan belum harus masuk. Masuk. Sama dengan orang berzina. Kalau ada orang berzina itu harus ada 4 saksi, ya kan? Dan masing-masing harus lihat bahwa kepalanya ini harus berada di dalam. Kalau 3 saksi mengatakan, oh saya melihat benar-benar itu sudah masuk gitu, timbanya masuk ke dalam sumur, 3-nya. Orang keempat ditanya, apakah kamu melihatnya? Dia bilang, timbanya sudah keluar, sudah di luar seperti ini. Nah, berarti ini
tidak dapat hukuman. Harus empat-empatnya lihat dan harus masuk. Bagaimana kalau kita lihat seperti itu kita sendiri? Apakah kita manggil orang? Ya nggak usah. Memanggil 3 lagi katanya. Biar cukup 4. Ya nggak usah. Itu saking apa? Saking Islam. Bagaimana Islam menjaga kehormatan seseorang. Jadi untuk menuduh orang berzina saja itu harus dengan 4 saksi. Kita sekarang orang pulang malam saja, oh ini belum lihat apa-apa, baru lihat jalan. Ya meskipun benar dia berzina, tapi ya tidak boleh. Ya tetap tidak boleh. Sampai 4 orang ini melihat dengan mata kepalanya. Nah, kalau video ya sekarang video bisa dibuat, ya kan? Sekarang semua bisa dibuat. Nah, dan 4 saksi ini orang terpercaya. Kalau satunya tidak terpercaya ya tidak bisa juga. Malah boleh jadi yang 4 ini kalau dia melapor tidak cukup, malah dia yang dicampur. Dia yang dihukum. Apalagi kita di hari ini, kita hanya melihat orang masuk rumah atau pulang malam sudah mengatakan oh itu pezina, oh ini, oh itu tidak boleh. Itu tidak boleh karena kehormatan manusia itu dijaga. Karena kehormatan manusia itu dijaga di dalam Islam. Nah, kemudian yang selanjutnya. Tadi nomor 2 apa? Keluarnya mani. Ya. Baik dalam kondisi sadar maupun maksudnya dalam kondisi tidur ataupun sadar. Baik tidak terpaksa ataupun dipaksa. Semuanya mandi. Semuanya wajib mandi. Kemudian yang ketiga, khusus wanita, haid, nifas, melahirkan. Sisa 1, meninggal dunia. Nah ini tapi maksudnya dimandikan. Wajib dimandikan. Nah, kemudian yang selanjutnya, sebab mandi sunnah. Tadi sebab mandi wajib. Sekarang sebab mandi sunnah. Kapan kita disunnahkan mandi gitu? Kalau tadi, kapan kita diwajibkan mandi? Kalau ada 1 dari yang 6 tadi. Berarti kita wajib mandi sebelum kita sholat tentunya. Tidak harus langsung. Maksudnya wajib di sini wajib ketika kita mau mendirikan sholat wajib. Nah, kemudian yang kedua sebab mandi sunnah. Maksudnya kapan kita disunnahkan mandi? Yang pertama adalah mandi Jumat namanya. Mandi Jumat. Apa itu mandi Jumat? Mandi, maksud mandi Jumat sini, mandi untuk orang yang mau sholat Jumat. Orang yang mau menghadiri sholat Jumat. Mau pergi ke masjid untuk menghadiri sholat Jumat, maka dia disunnahkan untuk mandi. Namanya mandi Jumat. Mandi Jumat. Kalau ada orang safar, dia sholat zuhur atau dia sakit misalnya, jadi dia tidak ikut sholat Jumat, sholat di rumah, sholat zuhur. Jadi tidak ada sholat Jumat sendirian. Tidak boleh. Salah satu syarat sholat Jumat harus berjamaah. Artinya dia sakit tak bisa ke masjid. Sholat duhur. Atau ada safar, akhirnya sholat zuhur. Karena kalau orang musafir itu tidak wajib sholat Jumat. Boleh sholat duhur, tapi lebih baik sholat Jumat. Lebih baik sholat Jumat, tapi tidak wajib. Boleh dia sholat zuhur, tidak wajib sholat Jumat. Boleh dia jamak takhir ke waktu asar, boleh juga. Jadi hari Jumat siang Jumat itu dia tidak sholat karena lagi safar. Kapan sholatnya? Di waktu asar. Dengan niat apa? Saya nanti jamak di waktu asar. Itu boleh juga. Nah, orang yang seperti ini tidak disunnahkan untuk mandi. Bukan maksudnya tidak boleh mandi. Maksudnya dia tidak mendapatkan fadilah mandi. Fadilah mandi ini, mandi sunnah ini hanya dikhususkan bagi seorang yang ingin sholat Jumat. Adapun yang sholat zuhur berarti tidak disunnahkan. Tapi kalau dia mau mandi ya tafadhol, silahkan. Tapi maksudnya tidak dapat pahala mandi Jumat. Kalau ada wanita mau ikut sholat Jumat, terkadang ada wanita yang mau sholat Jumat. Nah, wanita ini juga disunnahkan untuk mandi sebelum hadir ke masjid. Jadi patokannya apa? Semua mau laki-laki mau perempuan yang mau sholat Jumat maka disunnahkan baginya untuk mandi. Dari kapan waktunya? Pertama, awal waktu kita disunahkan untuk mandi Jumat itu dari azan subuh. Itu sudah bisa kita mandi. Azan subuh. Dengar azan, oh
kebetulan ibadah malam harinya kan malam Jumat tuh. Malam Jumat tembus pagi. Ya kan enggak mandi malam. Malamnya ditunda sampai kubail subuh. Mandinya setelah azan subuh, ya kan? Mandinya setelah atau dia dengar azan subuh artinya apa? Sudah masuk waktu subuh. Kemudian dia pergi mandi. Mandi di sini dia bisa jamak. Maksudnya jamak itu dengan satu mandi dengan dua niat. Niat yang pertama tadi apa? Ya karena malam dia wajib mandi karena malam hari. Nah, kemudian dia juga niatkan untuk mandi sunnah karena hari itu adalah hari Jumat. dan dia berniat hari ini saya mau sholat Jumat. Nah, itu sudah boleh. Tapi kalau mandinya sebelum azan subuh jam 3 berarti tidak boleh digabung. Ada orang ya malam hari dia wajib mandi, ada sebab tadi yang salah satu sebab yang tadi. Kemudian dia mandinya jam 3 subuh sebelum azan subuh berarti cuma untuk mandi wajib. Dia nanti bisa mandi lagi untuk menghadiri sholat Jumat. Jadi kapan kita awal disunahkan untuk mandi Jumat? Jawabannya ketika azan subuh. Sampai kapan? Ya sampai kita mau ke masjid. Kalau ke masjid jam 11 berarti sampai sebelum jam 11. Kalau 11.30 berarti sampai 11 kurang 30. Intinya sampai kita keluar rumah. Sampai kita mau ke masjid. Tapi kalau setelah Jumatan, misalnya dia tidak sempat mandi nih, sibuk. Setelah Jumatan, apakah masih disunahkan mandi? Ya tidak. Maksudnya tidak disunahkan ini tidak dapat pahala mandi sunnah namanya. Jadi patokannya apa? Awalnya dari azan subuh, ini bisa mungkin ditambahkan itu. Jadi waktunya, kapan waktunya? Dari azan subuh sampai kita berangkat menuju masjid. Nah, tergantung kita berangkatnya jam berapa. Tergantung kita berangkatnya jam berapa. Nah, ini tentang mandi Jumat. Berarti paling tidak di sini ada 2 poin yang kita tekankan di mandi Jumat. Mandi Jumat maksudnya apa? Mandi yang mau menghadiri sholat Jumat, baik laki-laki maupun perempuan. Yang tidak menghadiri sholat Jumat berarti tidak dapat pahala mandi sunnah. Nah, yang kedua dari segi waktunya, kapan kita sudah bisa mandi sunnah, mandi Jumat ini? Dari awal azan subuh atau paling tidak terbit fajar, namanya terbit fajar. Sampai kapan? Sampai kita berangkat ke masjid. Nah, yang kedua, mandi hari raya. Ini kita bedakan mandi Jumat dan mandi hari raya. Kalau tadi itu bukan mandi hari Jumat. Kalau sekarang mandi hari raya. Nah, yang pertama, yang dimaksud dengan mandi hari raya tidak seperti tadi penjelasan mandi Jumat. Ada perbedaan. Yang pertama dari segi siapa yang disunahkan untuk mandi. Kalau tadi disunahkan untuk mandi bagi orang yang mau sholat Jumat. Kalau yang nomor 2 ini disunahkan bagi semuanya. Bukan hanya bagi orang yang mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Misalnya dia tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Ya karena ada urusan penting. Atau karena wanita tidak sholat mungkin. Ya tapi tetap disunahkan untuk mandi di hari itu. Ini munasabahnya bukan sholat Idul Fitrinya, tetapi karena harinya. Kalau tadi karena sholat Jumatnya. Kalau sekarang karena harinya. Artinya apa? Meskipun orang tidak mau sholat Idul Fitri, tetap disunahkan untuk mandi. Berbeda dengan tadi. Kalau tidak mau sholat Jumat, ya tidak disunahkan untuk mandi. Itu perbedaan pertama, nomor 1 sama nomor 2. Yang kedua, dari segi waktu. Kalau tadi waktunya dari azan subuh sampai menjelang sholat. Kita berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Kalau yang nomor 2 ini awalnya itu dari jam 12 ke atas sudah bisa. Karena ini jam 12 tengah malam maksudnya. Jam 12, jam 1 malam ya. Itu sudah masuk lebih awal lagi, bukan azan subuh. Patokannya bukan azan subuh. Nah, jadi jam 12 ke atas sampai kapan? Sampai sebelum azan maghrib di hari raya.
Jadi ada orang belum mandi sunnah, setelah sholat Idul Fitri, Idul Adha, dia belum mandi sama sekali sebelum sholat, maka dia tetap masih disunahkan untuk mandi setelah sholat Idul Fitri. Kenapa? Ya karena di sini bukan untuk menghadiri sholatnya, tetapi karena hari rayanya. Mandi ini disunahkan karena hari rayanya, bukan karena sholat Idul Fitrinya. Makanya meskipun setelah sholat masih tetap disunahkan untuk mandi. Namanya mandi hari raya. Nah ini bisa dibedakan ini, antara dua. Jadi paling tidak ada dua perbedaan antara nomor 1 sama nomor 2. Yang pertama tadi, yang nomor 1 mandi Jumat hanya khusus bagi orang yang mau sholat Jumat. Kalau yang kedua tidak khusus, semua orang mau yang sholat dan tidak sholat semuanya disunahkan untuk mandi. Ini yang pertama. Yang kedua dari segi waktu. Kalau yang pertama awalnya itu dari azan subuh atau terbit fajar, maka kalau yang kedua mandi hari raya itu jam 12 ke atas. Kemudian akhirnya kalau sholat Jumat menjelang berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Kalau yang kedua sampai sebelum azan maghrib. Jadi siang hari masih. Nah, kemudian yang keempat, mandi untuk sholat khusuf atau khusuf, bisa dua-duanya. Intinya gerhana, mau gerhana bulan, gerhana matahari, ya sama-sama disunahkan untuk mandi dulu. Nah, untuk mandi. Nah, mau gerhana matahari, mau gerhana bulan, dua-duanya. Kalau sholat gerhana ini sudah semua ya, insya Allah sudah semua. Cara sholatnya berbeda sedikit, ya kan? Bedanya apa? Bedanya cuma satu. Kalau sholat biasa itu 1 rakaatnya 1 ruku. Kalau sholat gerhana 1 rakaatnya 2 ruku. Itu aja bedanya. 2 kali ruku. Al-Fatihah, baca surat, kemudian ruku. Naik lagi, Al-Fatihah lagi. Bukan i'tidal, bukan Rabbana walakal hamdu, tapi baca Al-Fatihah lagi, Alhamdulillah lagi, kemudian baca surat lagi, kemudian ruku lagi. Setelah ruku baru Rabbana walakal hamdu, baru sujud. Berarti 2 kali ruku dalam setiap rakaat. Jadi ada 2 rakaat, berarti berapa kali ruku dalam 2 rakaat? 4 kali. Kalau sholat subuh berapa kali ruku? 2 kali. Nah, itu aja bedanya. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana cara sholat gerhana, ya bedanya cuma 1. Rukunya 2 kali dalam setiap rakaat. Nah, kemudian yang nomor 5, mandi untuk orang kafir yang masuk Islam. Ini disunahkan. Disunahkan mandi bagi mu'alaf. Tapi kalau dia pernah junub dan dia belum pernah mandi lagi, berarti dia wajib, bukan karena masuk Islamnya, karena dia pernah junubnya. Yang tadi, sebab yang tadi. Berarti harus dibedakan. Diulang. Mu'alaf, orang yang masuk Islam. Orang yang masuk Islam. Orang yang masuk Islam wajib mandi atau sunnah mandi? Sunnah. Ini kan masuk di sunnah. Tetapi kalau dia pernah, ini nomor 1 atau nomor 2, yang tadi sebab mandi wajib, nomor 1 atau nomor 2 pernah, dan dia belum pernah sama sekali untuk mandi wajib, ya kan? Karena dia masih belum masuk Islam, ya. Berarti dia wajib mandi karena ini, bukan karena Islamnya. Karena junub, bukan apa ya, karena Islam wajib mandi, bukan. Itu sunnah hukumnya. Kalau dia mandi berarti sunnah karena masuk Islamnya. Tetapi karena dia pernah junub dan dia belum pernah ngangkat junubnya, maka dia wajib mandi karena junubnya, bukan karena masuk Islamnya. Adapun karena masuk Islamnya, masuknya ke sunnah. Ini bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ke nomor 6, mandi bagi orang yang sembuh dari gila dan semacamnya. Gila, apa ya? Kesurupan, atau mungkin ayan, tahu ayan, penyakit epilepsi, kesurupan, ayan, gila. Ini kalau sembuh, ya disunahkan juga untuk mandi. Nah, kemudian yang ke-7, mandi untuk orang yang memandikan jenazah.
Kalau tadi yang nomor 6 itu meninggal, maksudnya mayatnya ini wajib dimandikan. Kalau sekarang yang memandikan jenazah, kalau misalnya ada 3 orang yang memandikan jenazah, berarti 3-3-nya ini disunahkan mandi, disunahkan, tidak wajib, disunahkan untuk mandi setelah dia memandikan jenazah. Disunahkan. Tapi mandinya di rumah, tidak usah mandi bareng di situ. Tapi di apa? Sunnah. Nah, ini berarti sini sudah jelas ini mandi sunnah. Nah, insya Allah. Yang paling penting, yang paling sering itu ya Jumat. Ini setiap pekan. Kemudian mungkin hari raya ini 2 kali setahun. 2 kali setahun. Kemudian yang ini memandikan jenazah bagi orang yang memandikan jenazah. Ya, insya Allah yang lain-lain ini agak jarang ini. Nomor 3 jarang, nomor 4 juga ya jarang-jarang. Yang nomor 5 yang insya Allah tidak. Nah, nomor 6 juga insya Allah tidak. Nah, ini sehat semua. Kemudian ini sudah jelas. Jadi ada tadi sebab mandi wajib. Apa maksud sebab mandi wajib? Kapan kita diwajibkan mandi? Sebab mandi sunnah maksudnya kapan kita disunnahkan mandi. Nah, sekarang kita masuk ke caranya atau rukunnya. Rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib ada yang pertama menggoyor rata badan dengan air. Ini aja 2. Nah, yang penting seluruh tubuh sudah basah, kemudian disertai dengan niat, itu namanya sudah sah. Sudah bisa dikatakan bahwa mandi wajibnya sah dan sudah mengangkat hadas yang besar. Dia terjun lompat ke sungai atau lompat ke laut, ya, menyelam gitu sekali terus naik, tapi sambil diniatkan ini untuk mandi wajib. Naik ya sudah selesai. Nah, kemudian di sini niat. Kita bahas yang pertama dulu tentang niat. Niat itu ada ketika mencuci bagian pertama dari badan. Sekarang pertanyaannya, kapan kita berniat? Kapan kita berniat? Nah, berniat disertai dengan awal kita membasuh. Awal kita mengguyur air. Awal kali mengguyur air ke tubuh kita, disitulah kita berniat. Cukup 1 kali di awalnya. Kalau misalnya dia mandi lupa, ya kan, belum niat, berarti mandi sebelum niatnya itu, guyuran sebelum niatnya itu belum terhitung. Mandi. Jadi tadi ketika ini ada di bawahnya itu yang warna kuning, niat ada ketika mencuci bagian pertama dari badan. Ini jawaban dari kapan kita berniat. Kapan kita waktunya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang kita niatkan? Apa yang kita niatkan? Kalau mandi wajib, ya, niatnya nawaitu fardul gusli. Kalau mau bahasa Arab, nawaitu fardul gusli. Atau saya niat mandi wajib sudah selesai. Atau mandi fardul, enggak apa-apa. Saya niat mandi wajib sudah, tapi dalam hati. Kayak yang sudah nanti mandi wajib, niatnya saja. Kalau tidak niatkan namanya mandi biasa. Yang alhamdulillah hari ini insya Allah mandi semua pagi hari. Tapi banyak yang mandi biasa, sebagian mandi. Nah, yang membedakan itu apa? Mandi wajib dan mandi biasa cuma niat. Karena sama-sama mengguyur air. Niat inilah yang membedakan. Ada orang minum berpahala dan ada orang minum tidak dapat pahala. Yang membedakan apa? Sama-sama minum. Yang membedakan satunya berniat, satunya tidak. Ada orang dua orang tidur sama-sama tidur. Satunya dapat pahala meskipun dia ngorok, satunya tidak dapat pahala. Perbedaannya apa? Yang satunya niat, satunya tidak. Ada orang hafal Quran, sama-sama hafal Quran. Sama-sama mondok, sama-sama hafal Quran. 30 juz, satunya surga, satunya neraka. Padahal sama-sama hafal Quran. Bedanya apa? Ya niat. Niat inilah yang menentukan kita berpahala atau tidak.
Yang satunya niatnya karena Allah, yang satunya karena mau dipuji. Hafal Quran karena mau dipuji, ya neraka. Meskipun hafal Quran, capek ya capek. Capek dunia lebih parah lagi dia. Makanya jangan sampai salah niat. Kenapa hadir majelis ilmu? Ini semua ini ya tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Tapi kalau sholat, tapi maksud saya beda-beda. Orang sholat dalam satu masjid, imamnya sama, ya, imamnya sama, kiblatnya sama, sholatnya sama, ya itu pahalanya di dalam hadis disebutkan ada yang dapat 20%, ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat setengah, ada yang tidak dapat sama sekali. Maka di sini yang mau majelis ilmu, ya tergantung niatnya. Datang untuk apa sebenarnya? Ada yang meniatkan dengan satu niat, berarti dapatnya ya satu niat itu. Ada yang datang dua niat, niatnya dua. Saya datang ke sini untuk apa? Untuk mengangkat kebodohan dari diri saya, dan juga mengangkat kebodohan dari orang lain. Berarti dapat dua. Maksudnya setelah belajar di sini mau diajarkan lagi ya, mungkin ke istrinya atau ke anak-anaknya atau ke mungkin tetangganya, teman-temannya. Berarti dapat dua. Meskipun nanti dia nggak ngajar, tapi sudah ada niat, itu sudah dapat pahala. Datang ke sini, oh saya mau silaturahmi, berarti sudah dapat 3. Datang ke sini, niatnya apa lagi? Karena saya apa? Mau menuju surga, dimudahkan menuju surga, dapat 4. Saya mau diangkat derajatnya oleh Allah, ya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, berarti dapat. Oh, semakin banyak niat yang kita niatkan ketika majelis ilmu, maka semakin banyak pahalanya. Maka orang cerdas itu ya amal ini yang membedakan orang-orang cerdas dengan orang dengan hari tidur berapa jam? 4 jam, 5 jam ya. Masa tiap hari 5 jam itu berlalu tanpa pahala? Kenapa? Ya karena dia tidur karena ngantuk. Sudah selesai. Memang tiap hari seperti itu. Tapi ada orang tidur. Kenapa saya tidur? Saya tidur supaya saya besok bisa bangun sholat subuh. Besok saya bisa fresh, lebih sehat, lebih bugar, saya bisa cari nafkah. Diniatkan seperti itu, tidurnya itu, setiap hembusan napasnya dicatat sama malaikat, bernilai pahala. Tidurnya aja dapat pahala. Mau makan, kenapa dia makan? Diniatkan juga, kenapa dia makan? Ada orang makan ya karena lapar, ya tidak dapat pahala. Ada orang makan, ya, diniatkan saya makan supaya saya sehat, supaya saya dapat energi, karena Allah menjadikan makanan sebagai apa? Kekuatan, sumber energi. Dengan kalau saya sehat, saya ada energi, saya bisa beribadah, saya bisa sholat, saya bisa kajian, saya bisa baca Quran, saya bisa cari nafkah. Maka dengan makannya setiap suapannya bernilai pahala dibandingkan orang yang ketika makan ya tidak niat sama sekali. Maka niat ini innamal a'malu bin rubba amalin sogirin tu'azzimuhnya. Boleh jadi amal itu kecil, tapi niat ini yang menjadikannya besar. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhnya. Boleh jadi amal itu luar biasa, jihad, hafalan Quran, tetapi masuk neraka. Ada orang yang berjihad masuk neraka. Kenapa? Ternyata niatnya salah. Nah, pengen dikatakan bahwa dia adalah orang pemberani. Ada orang yang dermawan, infak terus, tetapi masuk neraka. Kenapa? Karena niatnya hanya pengen dikatakan bahwa dia orang dermawan, ya, orang yang pemurah seperti itu. Maka niat ini sangat menentukan nasib kita di akhirat. Niat ini sangat menentukan nasib kita di akhirat. Maka di sini niat juga masuk ke dalam ibadah yang membedakan antara ini ibadah dan ini yang bukan ibadah. Ini mandi wajib ibadah dan ini mandi biasa bukan ibadah. Ini minum ibadah dan ini minum yang bukan ibadah, minum biasa. Itu yang membedakan sama-sama nih niat. Nah, yang kedua mengguyur rata badan dengan air. Apa maksudnya? Semuanya harus basah. Semuanya harus basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Harus basah semuanya. Kalau ada anggota tubuh kita yang tidak basah, berarti mandi wajibnya tidak sah. Makanya kalau ada lipatan-lipatan itu diperhatikan. Lipatan di perut, lipatan itu diperhatikan. Nah, orang yang punya lipatan-lipatan
Kan. Makanya lebih utamanya mandi itu ya berdiri. Kenapa? Ya karena kalau dia duduk nanti lututnya terlipat ini. Boleh jadi air enggak masuk. Nah, kalau mau duduk ya paling tidak tetap harus diperhatikan ujung sini. Ujung siku, ujung. Semua lipatan harus diperhatikan. Nah, biar air semuanya ya mengalir ke seluruh tubuh. Nah, ini namanya rukun. Apa artinya rukun? Wajib. Kalau salah satu dari dua ini tidak ada, berarti tidak sah. Berarti tidak sah. Contoh, di malam hari ada orang junub, mimpi basah. Mimpi basah. Atau dia junub di malam hari. Setelah itu dia tidur. Dia tidur. Dan dia belum mandi. Dia belum mandi. Dia tidur. Pagi hari dia terbangun. Dia lupa. Kalau junub di malam hari. Ya kan? Dan dia punya kebiasaan apa? Mandi sebelum subuh. Ada orang mandinya sebelum subuh. Dia mandi. Setelah mandi dia sholat subuh. Setelah sholat subuh dia berangkat kerja. Jam 10 pagi dia teringat. Tadi malam saya junub. Tapi kan saya tadi sudah mandi. Sah atau tidak sholat subuhnya? Yang tadi itu, yang sholat subuhnya tadi. Dia kan tadi mandi. Terus sholat subuh. Kemudian jam 10 dia baru ingat kalau di malam hari junub. Dia baru sadar di jam 10 pagi itu. Nah, kira-kira sholat subuh yang tadi itu sah atau harus diulang? Oh, ada sah. Yang suka sah ini apa ini? Maunya sah ya. Jawabannya ya nggak apa-apa, ijtihad ya. Ijtihad. Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena dia masih junub. Karena tadi mandinya itu tidak pakai niat. Mandinya itu namanya mandi biasa. Karena setiap hari dia mandi biasa, mau pergi kerja, sebelum kerja ya mandi. Mandi itu belum bisa mengangkat hadas besarnya yang di malam hari. Berarti ketika jam 10 dia ingat, dia harus mandi lagi di kantornya. Dia harus mandi kemudian sholat subuh. Sholat subuh ya bisa sama sholat duha sekalian. Gitu. Jadi sama-sama mandi. Yang bedakan tadi apa? Dia lupa bahwa tadi malam. Akhirnya dia mandi tapi tidak niat. Nah berarti harus ngulang, harus diulang. Nah, Bagaimana saksi? Nah kalau Bagaimana dengan yang lupa itu tadi apa itu? lupanya itu gimana? Tetap ya, tetap harus mandi lagi hukum. Mandi lah. Iya mandi lagi. Meskipun nanti tidak berdosa kan. Orang sholat subuh itu dalam keadaan hadas itu berdosa. Kalau lupa tidak berdosa. Dosanya yang diampuni. Tapi dia masih harus ibaratnya kalau lupa utang itu enggak. Tetap harus dibayar itu. Tetap harus dibayar. Nah, gitu. Jadi tetap harus mandi. Nah, mandi. Jadi misalnya ada orang imam dia kentut, artinya dia berhadas. Karena dia malu, terlalu bau mungkin kentutnya. Akhirnya kan malu keluar, takut malu. Oh, nanti saya tertuduh. Ya, tertuduh bahwa saya yang kentut. Akhirnya dia lanjut sholatnya. Orang yang seperti ini berdosa. Jadi orang kalau sudah berhadas harus keluar. Kalau dia sudah yakin dia berhadas, dia tidak keluar, dia lanjutkan sholatnya. Sholatnya ini berdosa. Sholatnya dia berdosa. Nah, tapi kalau lupa tadi, harusnya kan ini sholat subuhnya tadi ini dalam keadaan berhadas. Ya kan, karena dia belum mandi wajib. Tetapi karena lupanya, maka dia tidak berdosa karena lupanya. Nah, itu faedahnya lupa di situ, tidak berdosanya. Tapi tetap wajib mandi. Nah, nah ini sudah selesai. Nah di sini di bawahnya dikatakan walaupun lebat kulit kuku rambut yang luar maupun yang dalam walaupun lebat. Nah
termasuk kulit di bagian kemaluan laki-laki, nah, yang disunat. Bisa dipahami nih. Orang kalau sebelum disunat, di situ kan ada daging, kayak ada kulit yang dibuang itu, di hasyafat tadi itu, yang daerah sini. Di sini kan dibuang. Nah, kalau ada yang dalamnya itu wajib basah. Kalau dia belum sunat, susah, dia harus buka dulu kulitnya, kemudian harus yang ininya harus kena. Yang ininya harus kena yang bagian dalam. Tapi kalau sudah sunat ya sudah aman berarti. Ya kan, karena pembungkusnya itu sudah dibuang. Pembungkusnya itu sudah dibuang, makanya ya wajib sunat. Wajib sunat biar memudahkan, itu harus basah itu. Kalau mandi wajib yang bagian dalamnya. Nah, ini sudah selesai ya. Ini dulu mungkin, atau ini sudah jam 2 ya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan mungkin nanti sambil ngobrol aja. Kita tutup dulu. Nafkatim video kafaratil majlis. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilaikum minni atyabu tahiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.